Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rijalimia, absen 2 dari kelas 12 IPS 1. Dalam video ini saya akan membahas tentang interaksi desa dan kota. Menurut Profesor Bintarto, desa dan kota memiliki banyak perbedaan. Contohnya adalah jika di desa, masyarakat bersifat agraris dan homogen, sedangkan di kota, masyarakat kota cenderung non-agraris dan heterogen. Jika di desa, ruang kerjanya terbuka, maka di kota ruang kerjanya tertutup. Jarak rumah dan tempat kerja di desa cenderung dekat, sehingga sarana transportasi tidak diperlukan. Contohnya adalah di desa, masyarakat banyak sekali yang bekerja sebagai petani, menggarap banyak sawah di sekitar mereka. Oleh karena itu, transportasi yang dibutuhkan sangatlah minim karena lokasi kerja mereka dekat dengan tempat tinggal. Tak jarang dari mereka yang memilih untuk berjalan kaki. Namun berbeda dengan kota. Di kota, jarak rumah dan tempat kerja kebanyakan jauh, sehingga sarana transportasi sangatlah diperlukan. Selanjutnya kita akan mencari perbedaan desa dan kota menurut perkembangannya. Desa menurut perkembangannya yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, desa swadaya. Desa swadaya yaitu desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola sebaik-baiknya dengan ciri-ciri: A. Penduduknya kurang, B. Mata pencaharian homogen yang bersifat agraris. Yang C yaitu teknologi masih rendah. Yang D, masyarakat teguh adat. Dan yang terakhir, hubungan antar manusia sangat erat. Yang kedua yaitu desa swakarya. Desa swakarya yaitu peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada. Ciri-ciri desa swakarya yaitu kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat. B. Sudah mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi. Yang C, tidak terisolasi lagi walaupun letaknya jauh dari pusat perekonomian. D, telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas, dan prasarana lain. Yang terakhir yaitu jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar. Untuk yang ketiga yaitu desa swasembada, yaitu desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan sumber daya alam dan potensi sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri-ciri desa swasembada yaitu: A. Kebanyakan berlokasi di ibu kota kecamatan. Yang B. Penduduknya padat. C. Tidak terikat dengan adat istiadat. Yang D. Telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain. Yang E yaitu partisipasi masyarakat sudah lebih efektif. Selanjutnya yaitu perbedaan kota. Menurut perkembangannya yaitu 1. Eopotis adalah wilayah yang baru berkembang menjadi kota baru. Yang kedua yaitu potis, kota yang masih agraris. Yang ketiga yaitu metropolis. Metropolis adalah kota yang perekonomiannya bergeser ke industri. Sedangkan yang 4 yaitu megapolis adalah wilayah yang terdiri dari beberapa metropolis yang berdekatan sehingga menjadi satu wilayah perkotaan yang besar. Contohnya adalah Jabodetabek. Yang kelima yaitu tiranopolis, adalah kota yang kehidupannya penuh kerawanan sosial seperti kemacetan dan kriminalitas yang tinggi. Yang keenam yaitu mikropolis, adalah kota yang mengalami kemunduran dari seperti kota mati. Materi selanjutnya yaitu mencari gambar pola keruangan desa menurut Jaljuni. Pola keruangan desa menurut Jaljuni ada 4. Berikut gambarnya, yaitu 1. Pemukiman desa menurut Jaljuni. Yang pertama adalah bentuk desa linear atau memanjang mengikuti jalur jalan raya atau alur sungai. Pola semacam ini dapat dijumpai di daerah dataran, terutama dataran rendah. Tujuannya yaitu mendekati prasarana transportasi jalan atau alur sungai sehingga memudahkan mobilitas manusia, barang, dan jasa. Kedua yaitu bentuk desa yang memanjang mengikuti garis pantai. Pola semacam ini dapat dijumpai di pesisir. Tujuannya yaitu mengikuti garis pantai karena mayoritas penduduknya yaitu sumber perekonomian berasal dari pesisir dan laut sehingga dekat dengan bahan baku. Yang ketiga yaitu bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Bentuk semacam ini banyak dijumpai di wilayah dataran rendah dan memiliki fasilitas umum yang banyak dimanfaatkan oleh penduduk setempat dengan mata air seperti mata air danau, waduk, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Tujuannya yaitu agar para penduduk dekat dengan fasilitas kebutuhan dalam kehidupan. Yang keempat yaitu bentuk desa terpusat. Bentuk desa semacam ini banyak dijumpai di wilayah pegunungan.
Tujuannya yaitu untuk penduduk yang berasal dari keturunan yang sama sehingga antara sesama warga masih merupakan saudara atau kerabat. Selanjutnya yaitu gambar pola keruangan desa menurut Profesor Bintarto. Pola keruangan desa menurut Profesor Bintarto ada 5. Yang pertama yaitu pola keruangan desa mengikuti sungai. Di daerah datar, susunan desanya mengikuti jalur-jalur sungai. Yang kedua yaitu keruangan desa mengikuti jalan. Di daerah datar, susunan desanya mengikuti jalur-jalur jalan. Yang ketiga yaitu pola keruangan desa mengikuti pantai. Di daerah pantai, susunan desa nelayan berbentuk memanjang sepanjang pantai. Yang keempat yaitu pola keruangan desa menyebar. Pola desa di daerah karst gunung adalah tersebar atau scattered, merupakan nukleus yang berdiri sendiri. Yang terakhir yaitu pola keruangan desa radial atau mengikuti lereng. Pola desa ini berbentuk radial terhadap gunung dan memanjang sepanjang lereng gunung. Selanjutnya yaitu kita masuk tentang pembahasan tentang struktur atau pola keruangan kota. Pola keruangan kota dibagi menjadi 3 teori yaitu sektoral, konsentris, dan inti ganda. Yang pertama adalah pola keruangan kota teori konsentris. Seperti apa gambar teori ini? Berikut gambarnya. Seperti yang kalian lihat, kota berbentuk lingkaran-lingkaran. Pada gambar lingkaran di tengahnya adalah nomor 1 yaitu daerah inti atau pusat kegiatan Central Business District. Yang nomor 2 adalah daerah zona perdagangan beralih ke pemukiman. Yang ketiga adalah pola pemukiman kelas bawah. Dan yang keempat yaitu pola pemukiman kelas menengah. Dan yang terakhir atau yang terluas yaitu pola pemukiman kelas atas atau daerah elit. Pola keruangan yang kedua yaitu pola sektoral. Menurut teori ini bahwa kota itu berbentuk tidak berasal dari pola lingkaran, melainkan pada sektor-sektor, seperti gambar ini. Untuk keterangannya, di mana pada gambar tidak jauh berbeda dengan pola konsentris. Yang satu, daerah inti atau Central Business District. Yang kedua yaitu daerah grosir dan manufaktur. Yang ketiga yaitu pemukiman kelas rendah. Yang keempat, pemukiman kelas menengah. Dan yang kelima yaitu pemukiman kelas elit. Selanjutnya adalah teori inti ganda. Menurut teori ini, pola pemukiman kota tidak terbentuk secara sederhana, melainkan kompleks, sehingga terbentuk berbagai inti baru kota. Makna teori ini yaitu yang satu atau daerah inti atau Central Business District, 2 yaitu daerah grosir dan manufaktur, yang ketiga yaitu pemukiman kelas rendah, 4 pemukiman kelas menengah, 5 pemukiman kelas elit, 6 daerah manufaktur berat, 7 daerah di luar PDK, 8 pemukiman suburban, 9 daerah industri suburban.